Terima kasih. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy, founder dan CEO dari Socha AI. Bapak Ibu, perkenalkan Socha adalah sebuah perusahaan, menurut saya perusahaan unik. Kenapa? Karena kita menciptakan AI untuk bisa menghasilkan AI lainnya. Sederhana itu. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita banyak membantu beberapa enterprise dan governments. Salah satu perusahaan telco yang mirip XL Smart adalah Telkom Internasional. Kita mengorkestrasi lebih dari 25 aplikasi dan 35 terabyte data diorkestrasi oleh AI dan dideploy secara on-premise dan sovereign. Dan ada beberapa success story lagi, tapi mungkin hari ini saya akan berfokus di bagaimana sebenarnya AI bisa berperan penting untuk mengakselerasi dan mempercepat pertumbuhan bisnis terutama di offering and selections. Sebelum itu mari kita bahas mengenai customer shiftings. Bapak Ibu siapa yang di sini pekerjaannya sama bosnya mulai dibanding-bandingkan dengan ChatGPT, bisa angkat tangan? Yang kerjaannya udah mulai dibanding-bandingin sama ChatGPT atau di sini business owner semua atau malu karena ada bosnya di depan? Hari ini kita merasakan bahwa customer itu sudah mulai shifting. Yang pertama adalah post ChatGPT syndrome. Semua pekerjaan kita pasti akan di-compare dengan hasil kerja AI. Desain, writing, tulisan kita, critical thinking, bahkan saya pun melakukan itu, saya tidak munafik. Partner saya atau manajer atau level SVP di kita itu sekarang tuh sudah tidak bisa nemenin saya. Ya mereka adalah human, mereka nggak bisa nemenin kita diskusi jam 2 malam atau jam 3 subuh Pak. But AI is always ready. Nah itu adalah salah satunya adalah post ChatGPT syndrome. Kita selalu akan di-compare. Selanjutnya adalah always on mindset yang tadi kita bilang, anytime. Karena sometimes jadi C-levels atau jadi entrepreneurs, ide itu selalu meledak-ledak gitu. Ide itu akan muncul apapun, unpredictable. Jadi kita harus selalu butuh hal-hal seperti itu. Sisanya zero friction and self-solving preference itu menjadi customer behavior yang baru. Yang kalau saya sederhanakan, maka customer saat ini itu membutuhkan sesuatu yang lebih personalized, lebih prediktif, lebih proaktif dan lebih private. Ya, sekarang semua ingin dilayani, oh kok nggak tahu nama saya sih? Kemarin saya padahal komplain loh. Beruntungnya AI hari ini punya yang disebut dengan memory. Jadi dia bisa tahu siapa yang terakhir kali ngobrol dengan dia dan apa yang dibicarakan. Even itu masih limited memorinya. Prediktif, dia sudah harus bisa diprediksi. Apa sih sebenarnya keinginan customer ini? Customer tuh sekarang sudah berekspektasi seperti itu. Loh, kalau saya komplain tuh harusnya seperti ini. Sebagai sharing pengalaman, salah satu case di Telkom Internasional yang menurut saya paling unik dan paling kompleks, dalam satu hari ada 10.000 tiket komplain di emailnya mereka. Bayangkan, siapa manusia yang sanggup membaca 10.000 email yang isinya komplainan semua? Nggak mungkin, pasti harus mesin. Makanya ketika saya bilang Socha adalah sebuah perusahaan AI yang bisa menciptakan AI lainnya, karena salah satu quote yang paling saya suka dari Nick Bostrom adalah, because the last human inventions is intelligent machine. Invention manusia paling akhir adalah mesin yang intelligence. Kenapa? Karena sisanya inovasinya bukan lagi dilakukan oleh manusia, tapi oleh mesin. So, untuk melakukan itu, kita mencoba untuk bisnis itu bisa adapt. Sebagai salah satu case adalah bagaimana sales process dari mulai prospecting, approaching, negotiation sampai sales closing itu bisa dibantu oleh AI. Atau AI bisa membantu mengakselerasi proses sales atau marketing di perusahaan Bapak Ibu. Seperti apa? Contohnya, apa yang bisa AI lakukan? Ketika melakukan prospecting, AI bisa membantu untuk melakukan lead generation atau profiling jauh lebih cepat. Ya. Jadi Bapak Ibu prospek nih, pasti channelnya banyak. Ada dari sosial media, betul? Ada dari LinkedIn, ada event seperti ini, pasti ada activation dan lain-lain, banyak semua. Itu disebut dengan leads. Tapi bagaimana kita memilah mana yang hot, mana yang tidak, mana yang pantas untuk masuk ke proses approach prospek sampai kira-kira ini bisa jadi sales. AI bisa masuk di situ. Nah, lead generations. Yang kedua, di approaching automated outreach. Jadi ketika tadi, saya udah punya beberapa leads yang sangat hot. Kita minta AI untuk melakukan outreach misalnya lewat WhatsApp Business. Broadcast yang paling gampang. WhatsApp, email, tapi Indonesia
selalu WhatsApp yang paling sering digunakan channelsnya dibanding email. Kalau di luar email masih tinggi, di kita WhatsApp. 180 juta masyarakat Indonesia menggunakan WhatsApp dan spend dalam 1 bulan bisa 20 jam lebih di WhatsApp. Yang ketiga adalah proses negosiasi. Negosiasi sekarang udah berbasis data driven Bapak Ibu. Jadi RFI, RFP, informasi produk, historical sales transaction itu dicemplungin semua ke AI sehingga kita negosiasi dengan salah satu calon customer itu semua ada datanya. Jangan ngomongin produk ini, negosiasinya harus seperti ini, diskon levelnya udah harus seperti ini. Semua rekomendasinya sudah data driven. Dan proses itu menjadi proses looping yang dilakukan secara otomasi oleh AI workflows yang bisa di-create berdasarkan bisnis proses masing-masing di internal. Tapi yang jadi pertanyaan terus karyawan manusianya kerjanya apa? Karena seperti itu. Pasti ada dan justru dibutuhkan. Nah ini adalah pendekatan human. What human do? Kalau AI udah bisa melakukan beberapa automation seperti ini, maka tugas kita sebagai manusia adalah misalkan tadi ketika kita melakukan prospek, AI sudah membuat klasifikasi, AI sudah membuat cluster yang mana yang harus di-approach, bagaimana cara approach-nya. Maka kita menjadi benar-benar manusia lagi. Kita tidak mengerjakan hal-hal repetitif, membosankan, bikin stres, bikin berat badan turun, rambut rontok dan lain-lain. Nah maka tugas human adalah membangun relationship yang lebih bagus. Oh ini ada profile, ini ada leads, gimana cara kita bikin relationship-nya. Ketika AI-nya sudah mulai nge-broadcast via WhatsApp, sudah ada respon, makin dalam pelajaran tentang produknya, pertanyaannya, maka tugas manusia adalah melibatkan empati di situ. Melibatkan emotional being di situ. Sampai ke masalah legal compliant agreement yang tentunya masih membutuhkan sentuhan manusia. So, saya berkesimpulan bahwa the future of services itu akan totally different. Makanya saya bikin framework yang sedang saya buat bukunya hari ini adalah Intelligence, Automated, and Experience. Jadi hari ini semua driven by intelligence. Karena lahirnya teknologi LLM. Large Language Model dibalik teknologi ChatGPT. Menurut saya, otomasi hanya bisa terjadi karena ada intelligence. Setuju? Kalau nggak intelligence, apa yang mau diotomasi? Semua proses otomasi pasti berantakan. Ketika otomasi sudah terjadi, apa yang berubah? Experience. Semua yang berhubungan dengan experience pasti berubah. Bapak Ibu, kalau mau hitung-hitungan, udah pasti install aplikasi kalkulator. Sekarang larinya ke ChatGPT. Kita mau nyari produk, kita mau nyari barang, kita mau nyari satu objek, sekarang larinya ke AI, ChatGPT. Search engine pun berubah. So, saya kasih contoh. Di bagian intelligence, salah satu AI yang berfungsi adalah misalkan predictive selection. Saat ini kita sedang mengembangkan teknologi yang bisa digunakan oleh small business, Bapak Ibu. Jadi di sini ada, let's say predictive selections. Kita punya satu customer analysis karena saya pribadi sebenarnya benci banget sama aplikasi CRM. Kenapa harus ada funneling pakai Kanban ditempel satu-satu, bullshit, wasting time gitu ya. Jadi saya bikin AI khusus untuk customer analysis yang ngebantu para bisnis. Semua chat WhatsApp yang masuk itu sesimpel nanyain ke karyawan biasa. Misalkan saya nanya nih, intelligence-nya ya, saya mau nanya nih, ringkasin dong pelanggan hari ini produk apa yang paling tren. Dia kasih tahu nih Pak, ada promo, purchase intense, dan lain-lain. Ada 10 nih customer yang nanyain promo jaket. AI-nya nanya, mau nggak saya kirimin broadcast-nya? Personalize. Dan imagine kalau itu bisa dilakukan secara personalize. Dia langsung sebutin namanya, dia langsung tanya, karena dia tahu, AI udah tahu, oh dia bisa selection nih, dia bisa prediksi. Ini 10 customer yang dari kemarin nanyain jaket ini. Next-nya, experience, ini yang kita kembangin. Jadi bayangin setelah tadi dia bisa melakukan penawaran yang sangat personalized dan dari sisi customer dia sudah merasakan pengalaman yang baru. Ketika dia ditawarkan jaket, dia bisa mencobanya terlebih dahulu sebelum membelinya. Atau kita sebut dengan virtual try-on. Kayak gimana demonya? Ini demo sederhananya. Bapak Ibu bisa langsung coba, silakan scan QR-nya. Ini si simple, dia tadi dapat personalized offer, broadcast, terus customer-nya jawab, wah iya, saya pengen banget itu. Kakak bisa virtual try-on dengan cara kirim selfie atau upload gambarnya. Lalu AI nanti akan melakukan try on secara otomatis.
sebelum dia membeli. Ini sebenarnya terinspirasi dari teman-teman yang jadi online sellers dan mulai curhat karena potongan marketplace yang oranye dan hijau sangat besar, hampir 30%. Jadi saya coba bikin solusi WhatsApp Business. Nah, hasil filter Triana muncul. Bahkan dia bisa melakukan upselling. Kalau hoodie tadi itu cocoknya sama kerudung abu-abu. Intelligence, automated, experiential. Oke. Dia upload fotonya, saya mau coba deh. Gambar saya ini, saya mau coba hoodie yang tadi, tapi hijabnya pakai yang tadi kamu tawarin. Dalam kurang dari 1 menit, kurang dari setengah menit, AI sudah bisa melakukan virtual try-on. Dan ini untuk beberapa UMKM dan online sellers, saya rasa mereka sudah mulai suka untuk ini. Kita sedang try-on dengan beberapa brands, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah ini hasilnya Bapak Ibu, lihat. Sangat akurat. Dan customer pasti suka. Dan yang dia lakukan apa? Yang paling nama depan Ega, ribet nama biasanya Ayu, isi nama form belakang panjang. Gayatri, Nah sekarang tinggal kirim voice note aja. Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, kode pos 14008, nomor WhatsApp-nya 081 2345 6789 Kak. Gak ada yang ribet sekarang. AI sudah ngerti semua konten. Teks, gambar, video, audio, atau disebut dengan multimodal. Secara otomatis, voice note tadi bisa di-convert menjadi satu form yang akhirnya customer lakukan hanya tinggal melakukan checkout. Jadi lebih simpel nggak bisnisnya? Lebih simpel. Ini adalah contoh pengimplementasian AI yang paling sederhana, di level yang paling sederhana di customer experience dan small business. Semua field-nya sudah auto fill in formnya, jadi semua sudah terisi, customer tinggal checkout. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana emang cara bikin AI supaya bisa pinter kayak gitu? Nah ini the next levelnya, bahwa kita juga tidak hanya menginvent AI yang pinter, tapi kita juga menciptakan platform untuk reinventing AI yang memang standarnya kayak tadi. Ini platform yang sedang kita kembangkan. Ini bukan automation code flow yang seperti beredar di luar, butuh technical skills. Ini sama sekali nggak ada bahasa teknis. Ini bahasa manusia semua. Ini itu sama seperti Bapak Ibu ngajarin customer baru atau karyawan baru, persis kayak gitu. Ini tugas kamu, ini job desk kamu, bisnis proses kamu seperti ini. Lalu kita bikin kondisinya. Kalau kamu nggak masuk, kamu laporan ke sini. Kalau ada masuk, kamu tulis di sini. Persis seperti itu. Itu yang kita bikin. Kita bikin platform yang sangat sederhana, nggak ada code sama sekali, semuanya berbasis instruction, semuanya tinggal pasang, bisa diimplement di WhatsApp, di aplikasi chat, di voice, di telepon, any kind of channels. Dan integrasinya sederhana, seperti tadi, connect ke marketplace, connect ke e-commerce, bahkan connect ke database Bapak Ibu sendiri yang sudah berjalan. Banyak yang bilang ke saya, Pak, AI itu sebenarnya seperti apa sih? Apa syarat saya harus mengadopsi AI? Syarat perusahaan untuk bisa mengadopsi AI itu apa? Menurut saya syarat pertama adalah pains-nya dulu apa? Masalahnya apa sih adopsi AI? Apakah memang masalah itu harus diselesaikan oleh AI? Atau memang kita sudah masuk ke level yang laggard aja, memang udah malas aja, pengen semua sudah mulai berbasis otomasi? Yang kedua adalah data, karena data is a food for AI. Saya selalu bilang data is a food for AI, bahwa data itu makanan buat AI. Jadi kalau Bapak Ibu bisnisnya memang sudah banyak dan datanya memang sudah rapi, sudah bagus, itu AI akan sangat lebih natural dan lebih advance lagi untuk diimplementasi di bisnis Bapak Ibu masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, sesederhana itu menurut saya. Saya juga membuat beberapa AI Progress Report dalam 1 tahun ini. Saya bikin AI Progress Report, perkembangan AI terutama di Indonesia, kita berimplementasi di mana saja, dan saya juga sedang merapihkan buku baru, e-book baru untuk guidance para C-levels ketika mengimplementasi AI, karena menurut saya banyak yang terjebak ketika implementasi AI dan semua ini berdasarkan journey yang saya kerjakan. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Jimmy.